hasil laporan magang 2 kami di SD Negeri 07 Lebak Bulus Pagi. Sebelum mulai kita perkenalan dulu yuk. Yang pertama ada Musyafa Lutfi dengan NIM 2019-820003 dari kelas DSD semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kedua ada Anissa Faradiba dengan NIM 2019-820128 dari kelas BSD semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang ketiga ada Raihan Saputra dengan NIM 2019-820130 dari kelas DSD semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya ada Jarfa Rizky Rahmani dengan NIM 2019-820049 kelas DSD semester 5 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Yang kelima ada Raihan Nurrobbani dengan NIM 2019-820083 dari kelas DSD semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan yang terakhir ada Vina Arfianisa dengan NIM 2019-820217 dari kelas BSD semester 5 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Selanjutnya ini adalah dosen pembimbing magang 2 dari kelompok 47 yang bernama Ibu Dr. Haja Julfitria SPD MPD atau biasa yang sering dipanggil dengan Ibu Fitri. Tempat tanggal lahir Jakarta 7 Agustus 1981. Riwayat pendidikan beliau di SD Negeri Bojong Bintara Bekasi Barat lulus tahun 1993, dilanjutkan di SMP Negeri 11 Bekasi Barat lulus tahun 1996, dilanjutkan di SMA Negeri 91 Jakarta Timur tahun 1999, dilanjutkan kembali di program S1 jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2004, dilanjutkan program S2 jurusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2007, dan diakhiri di program S3 jurusan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta lulus tahun 2014. Tujuan pembelajaran. Dengan kegiatan tanya jawab tentang teks, siswa dapat menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dengan benar. Dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda berdasarkan wujudnya dan menggunakan dalam kalimat yang benar. Selanjutnya, dengan mengamati gambar tentang gerakan kaki, siswa dapat mengidentifikasi gerakan bagian kaki dengan benar. Dengan mengamati gambar dan bimbingan guru, siswa dapat melakukan gerakan bagian kaki dengan hitungan yang benar. Selanjutnya, dengan melakukan pengamatan terhadap benda-benda di sekitar, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keberagaman benda di lingkungan sekitar dengan benar. Selanjutnya, dengan berdiskusi, siswa dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah tentang perkalian dengan benar. Dan yang terakhir, dengan berdiskusi, siswa dapat memecahkan masalah sehari-hari yang melibatkan perkalian dengan benar. Di sini saya akan melaporkan hasil observasi dengan guru kelas 2 yaitu Ibu Siti Kurniati SPD di SD Negeri Lebak Bulus 07 Pagi. Yang pertama ada kurikulum yang digunakan. Kurikulum yang digunakan SDN Lebak Bulus 07 Pagi berupa kurikulum 2013. Kemudian ada perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan berupa video pembelajaran yang menarik, karena video yang menarik dapat menarik perhatian dan fokus anak dalam belajar. Kemudian ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang digunakan dengan melakukan praktek langsung menggunakan benda-benda nyata. Contohnya yaitu saat pembelajaran mengenai pengukuran. Peserta didik diajak untuk mengukur suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Selanjutnya ada evaluasi atau sistem penilaian. Di sini yang digunakan yaitu berupa tes, baik tes lisan maupun tes tertulis berupa soal. Dan terakhir, bahan ajar yang digunakan berupa media cetak, terutama pada buku tematik. Yang digunakan buku tematik kelas 2 tema 2 yang bertemakan bermain di lingkunganku. Selanjutnya, video pembelajaran. Di dalam video ini menggunakan buku tematik kelas 2 yaitu Bermain di Lingkunganku, subtema 2, Bermain di Rumah Teman, pembelajaran ketiga. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 2.
Namun sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Ya, bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak masih pada semangat gak nih? Masih pada semangat dong. Namun, biar lebih semangat, kita tepuk semangat yuk bareng-bareng. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Ayo mengamati. Amati dan bacalah teks percakapan berikut. Teman-teman, besok minggu ke rumahku lagi ya. Jambu di rumahku masih banyak. Kita akan membuat jus jambu bersama-sama. Baik Udin, aku pasti datang. Nanti kita ambil jambu yang banyak ya. Iya, kita main pesawat mainan juga ya. Wah, pasti menyenangkan. Membuat jus jambu biji. Benny dan teman-teman bermain di rumah Udin. Mereka membuat jus jambu biji. Mereka berbagi tugas. Benny, Udin, dan Edo bertugas memetik jambu. Lani, Siti, Dayu, dan Mei menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu blender, gelas, pisau, sendok, alat penyaring, gula, es batu, air, dan susu. Setelah jambu dipetik dan alat disiapkan, mereka membuat jus bersama-sama. Ibu Udin juga turut membantu mereka. Jambu yang telah dicuci dikupas terlebih dahulu. Jambu lalu dipotong menjadi bagian kecil, kemudian dimasukkan ke dalam blender. Tidak lupa ditambahkan gula, es batu, susu, dan air secukupnya. Setelah di blender, jus tersebut disaring, lalu dimasukkan ke gelas. Jus siap untuk diminum. Benny dan teman-teman sangat senang. Selanjutnya, tulislah jawaban dari pertanyaan berikut. Nomor 1. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di rumah Udin? Nomor kedua, bagaimana cara mereka bekerja? Nomor 3. Apa saja alat dan bahan yang mereka gunakan dalam membuat jus? Selanjutnya nomor 4. Dari alat dan bahan yang digunakan, manakah yang termasuk benda padat? Lalu yang terakhir nomor 5. Manakah yang termasuk benda cair? Silahkan kalian tulis dan kerjakan soal-soal tersebut di buku tulis kalian dan kumpulkan ke guru kalian. Benda cair. Masih ingatkah kamu apakah benda cair itu? Apa saja benda cair yang ada di rumahmu? Benda cair berbeda dengan benda padat. Bentuk benda cair menyerupai bentuk wadahnya. Jika air tadi dipindahkan ke kaleng, bentuknya menyerupai kaleng. Walaupun telah dipindahkan, jumlah benda cair akan selalu tetap. Kalian harus ingat ciri-ciri dari benda cair, yaitu 1. Jika dipindahkan akan berubah sesuai dengan wadahnya. Yang kedua, jumlah benda cair walaupun dipindahkan, jumlahnya akan tetap. Ini ada contoh benda cair di sekitar kita. Ada minyak goreng, ada madu, ada sirup, ada saus, ada kecap, dan juga air. Nah, sekarang kita akan belajar arti suatu kata. Kata yang pertama yaitu bentuk. Bentuk itu apa sih? Bentuk itu artinya rupa atau wujud suatu benda. Kata yang kedua yaitu ukuran. Ukuran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hasil mengukur panjang lebar, luas, atau besar sesuatu. Lalu yang terakhir ada kata jumlah. Jumlah itu artinya banyaknya sesuatu. Misalnya, jumlah sepatuku ada 3. Berarti banyaknya sepatuku ada 3. Nah, di slide selanjutnya ini ada perkalian bilangan dengan angka 2. Jadi perkalian dengan angka 2 sama artinya dengan menjumlahkan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada 3 buah apel yang digabung dengan 3 buah apel. Jika dalam penjumlahan 3 ditambah 3 sama dengan 6, maka dalam perkalian sama dengan 2 dikali 3 karena angka 3-nya itu berjumlah 2 angka.
Jadi 2 dikali 3 sama hasilnya dengan 6. Lalu di sini ada 4 buah apel yang digabung dengan 4 buah apel. Jika dalam penjumlahan 4 ditambah 4 sama dengan 8, maka dalam perkalian 2 dikali 4 sama dengan 8 juga, karena di sini angka 4-nya berjumlah 2. Kemudian slide selanjutnya, perkalian bilangan dengan angka 2. 2 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2, hasilnya 4. Terus di sini ada 2 dikali 7 sama dengan 7 ditambah 7 sama dengan 14. 2 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kemudian slide selanjutnya, di sini ada perkalian bilangan dengan angka 0. Jadi, angka berapapun jika dikalikan angka 0, maka hasilnya akan tetap 0. Nah, contohnya di sini ada 1 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 9 sama dengan 0. 7 dikali 0 sama dengan 0. 20 dikali 0 sama dengan 0. 0 dikali 77 sama dengan 0. Dan 100 dikali 10 hasilnya tetap 0. Slide selanjutnya ada perkalian bilangan dengan angka 1. Jadi, angka berapapun jika dikalikan angka 1, maka hasilnya adalah angka dari itu sendiri. Nah, contohnya di sini ada 1 dikali 8 sama dengan 8. 1 dikali 9 sama dengan 9. 6 dikali 1 sama dengan 6. 20 dikali 1 sama dengan 20. 56 dikali 1 sama dengan 56. Dan 100 dikali 1 sama dengan 100. Selanjutnya, gerakan memetik jambu dengan tangan dapat dijadikan gerakan tari. Amati gambar berikut. Selanjutnya ada gerakan kepala dimulai dari pertama menengok ke kiri, kedua menengok ke kanan, ketiga menengok ke atas atau mengadah, 4 atau terakhir menengok ke bawah atau menunduk. Selanjutnya ada gerakan tangan dimulai dari mengayung ke atas, mengayung ke bawah, mengayung ke kiri dan juga mengayung ke kanan. Selanjutnya yang terakhir ada gerakan kaki dimulai dari kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke samping, kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke bawah, kaki lurus sedikit dibuka, tangan ke atas, dan kaki kiri melangkah ke depan, tangan ke samping. Nah, Bapak akan memberikan motivasi. Pendidikan adalah paspor untuk masa depan karena hari esok adalah milik kalian yang mempersiapkannya pada hari ini. Milikilah tujuan untuk sukses, bukan untuk kesempurnaan. Sekian hasil laporan.